Race 2 di Mugello bukan sekedar balapan lanjutan, tetapi ujian sesungguhnya bagi pembalap yang sudah mencuri perhatian sejak race 1. Sebagai reporter di sirkuit Mugello, atmosfer menjelang race 2 Red Bull Rookies Cup 2025 terasa berbeda. Setelah hasil kuat di balapan sebelumnya, sorotan kini sepenuhnya tertuju pada Veda Ega Pratama. Dalam kejuaraan sekelas RBRC, race 2 kerap menjadi balapan paling sulit karena semua tim dan pembalap telah memiliki data lengkap dari race 1. Artinya, setiap keunggulan kecil yang sebelumnya dimiliki pembalap unggulan biasanya akan segera ditekan oleh rival. Tekanan ini tidak hanya datang dari lawan di lintasan, tetapi juga dari ekspektasi. Veda datang ke race 2 bukan lagi sebagai pembalap yang menjanjikan, melainkan sebagai salah satu kandidat kuat perebutan posisi terdepan. Di Mugello, sirkuit dengan karakter cepat dan teknis, ekspektasi semacam ini seringkali menjadi beban, terutama bagi pembalap muda. Namun dari pengamatan di paddock, tidak terlihat perubahan signifikan dalam pendekatan Veda. Ia menjalani persiapan dengan rutinitas yang relatif sama, fokus pada konsistensi dan pemahaman lintasan. Tim menyadari bahwa race 2 akan menuntut kesabaran, karena agresivitas berlebihan justru sering berujung kesalahan di sirkuit ini. Dan saat para pembalap bersiap menuju grid, satu hal menjadi jelas, race 2 Mugello tidak akan dimenangkan hanya dengan kecepatan murni. Namun, tantangan sebenarnya baru akan terlihat setelah lampu start padam. Ketika lampu start padam, jalannya balapan langsung menunjukkan bahwa ini bukan hari yang akan berjalan mudah. Start race 2 tidak memberi keuntungan langsung bagi Veda Ega Pratama. Beberapa pembalap di barisan depan melesat lebih agresif memanfaatkan slipstream di lintasan lurus awal Mugello. Dalam hitungan detik, posisi berubah cepat, dan Veda sempat berada di tengah kelompok yang sangat padat. Situasi seperti ini kerap menjadi titik kritis, terutama bagi pembalap muda. Kepadatan grup awal meningkatkan risiko kontak, kesalahan pengereman, dan kehilangan momentum. Namun dari sudut pandang reporter di lintasan, terlihat bahwa Veda memilih pendekatan yang lebih terukur. Ia tidak memaksakan diri untuk langsung merebut posisi terdepan, melainkan menjaga garis balap dan ritme. Pendekatan ini menunjukkan kedewasaan dalam membaca situasi balapan. Alih-alih terpancing duel sejak awal, Veda membiarkan balapan berkembang secara alami. Strategi semacam ini penting di Mugello, di mana ban dan konsistensi sering menjadi faktor penentu di paruh kedua balapan. Beberapa rival terlihat mulai saling menekan sejak lap-lap awal, sementara Veda tetap berada dalam jarak aman dari grup terdepan. Dari sisi tim, keputusan ini dinilai sebagai langkah realistis untuk menjaga peluang hingga akhir balapan. Dan seiring bertambahnya lap, jelas bahwa race 2 belum memasuki fase penentuan, karena bagian paling intens justru terjadi di tengah balapan. Memasuki pertengahan balapan, Mugello berubah menjadi arena duel tanpa jeda. Di lap-lap tengah, dinamika race 2 semakin meningkat. Grup terdepan terdiri dari beberapa pembalap dengan jarak yang sangat rapat, saling bergantian memimpin setiap sektor. Slipstream di lintasan lurus utama menciptakan pertukaran posisi yang hampir konstan, membuat keunggulan solid dipertahankan lebih dari satu lap. Veda Ega Pratama tetap berada dalam kelompok ini, menunjukkan konsistensi kecepatan tanpa melakukan manuver berisiko tinggi. Dari pengamatan di pit wall, terlihat bahwa ia menjaga jarak yang cukup untuk menyerang, namun tetap aman dari potensi insiden. Ini menjadi indikator penting bahwa balapan sedang dibangun menuju momen krusial. Beberapa pembalap mulai menunjukkan tanda-tanda kehilangan ritme akibat tekanan berkelanjutan. Kesalahan kecil di tikungan cepat Mugello langsung berdampak pada posisi. Dalam situasi seperti ini, ketenangan menjadi aset utama, dan Veda tampak mampu memanfaatkannya. Setiap lap yang dilewati tanpa kesalahan memperkuat posisinya sebagai kandidat kuat perebutan kemenangan. Tidak ada gerakan mencolok, tetapi justru itulah yang membuat pendekatannya efektif. Ketika balapan memasuki lap-lap akhir, ketegangan di lintasan meningkat tajam, dan momen penentuan akhirnya mulai terbentuk. Satu keputusan tepat di waktu yang tepat, mengubah arah balapan. Menjelang lap-lap akhir, Veda mulai meningkatkan intensitas. Ia memanfaatkan celah kecil yang muncul akibat duel di depannya. Tanpa manuver berlebihan, ia melakukan satu gerakan bersih yang memberinya posisi strategis menjelang lap terakhir. Langkah ini bukan hasil keberanian sesaat, melainkan akumulasi dari pembacaan balapan sejak awal.
Dengan memahami ritme lawan dan karakter lintasan, Veda menempatkan dirinya di posisi ideal tanpa mengorbankan stabilitas motor. Dari sudut pandang reporter, momen ini menjadi titik balik race 2. Setelah manuver tersebut, Veda mampu menjaga jarak tipis namun krusial dari rival terdekat. Tekanan kini beralih ke pembalap di belakangnya, yang dipaksa mengambil risiko lebih besar untuk mengejar. Mugello dikenal tidak memberi banyak ruang untuk kesalahan di fase akhir, dan setiap upaya menekan seringkali berujung kehilangan waktu. Veda memanfaatkan situasi ini dengan menjaga garis balap yang konsisten dan exit tikungan yang rapi. Saat bendera lap terakhir dikibarkan, keunggulan kecil itu masih bertahan. Namun, garis finish masih menunggu satu lap penuh. Lap terakhir menjadi ujian ketenangan, bukan sekadar kecepatan. Pada lap terakhir race 2, fokus utama Veda Ega Pratama adalah mempertahankan konsistensi. Tidak ada upaya defensif berlebihan, tidak pula kesalahan kecil yang membuka peluang bagi rival. Setiap tikungan dilalui dengan presisi, menjaga momentum hingga sektor terakhir Mugello. Tekanan dari belakang tetap ada, namun tidak cukup untuk memaksa kesalahan. Garis finish akhirnya dilewati dengan keunggulan yang cukup, memastikan Veda meraih posisi pertama. Hasil ini disambut dengan reaksi positif dari tim yang menilai kemenangan tersebut sebagai buah dari strategi dan kedewasaan balapan. Podium pertama di race 2 menegaskan bahwa performa Veda bukan hasil kebetulan. Ia mampu menghadapi tekanan, membaca situasi balapan, dan mengeksekusi keputusan penting di momen krusial. Bagi kejuaraan, hasil ini menambah dinamika persaingan dan memperkuat posisi Veda dalam klasemen. Bagi pengamat, kemenangan ini menunjukkan perkembangan signifikan dari pembalap muda Indonesia tersebut. Dan dampaknya terasa jauh melampaui satu balapan. Kemenangan ini membawa pesan yang lebih besar dari sekadar angka di klasemen. Hasil race 2 RBRC Mugello 2025 menempatkan Veda Ega Pratama sebagai salah satu pembalap yang patut diperhitungkan di musim ini. Konsistensi, ketenangan, dan kemampuan membaca balapan menjadi faktor utama yang menonjol dari penampilannya. Mugello dikenal sebagai sirkuit yang menuntut kematangan teknis dan mental. Keberhasilan meraih podium tertinggi di sini menunjukkan bahwa Veda mampu beradaptasi dengan tekanan tinggi dan persaingan ketat. Ini menjadi indikator positif bagi kelanjutan musim dan perkembangan karirnya di level internasional. Bagi publik Indonesia, hasil ini menjadi catatan penting bahwa pembalap muda tanah air mampu bersaing dan unggul di ajang pembinaan dunia. Sementara bagi paddock RBRC, kemenangan ini menambah dimensi baru dalam peta persaingan musim 2025. Race 2 Mugello kini tercatat sebagai salah satu momen penting dalam perjalanan Veda. Bukan hanya karena hasil akhirnya, tetapi karena cara ia mencapainya. Tenang, terukur, dan efektif. Dan dari Mugello, cerita itu jelas belum berakhir.